Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal update market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata melihat di kondisi market cryptocurrency per hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Di sini dari market cap secara global ya mengalami pertumbuhan 4,30%. Dan bahkan untuk market cap industri cryptocurrency global saat ini pun di 1,2 triliun US dollar. Bahkan dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kemarin itu di kisaran 30 miliaran namun sekarang sudah di 49,7 miliar US dollar. Dan kalian bisa melihat untuk Bitcoin pun sekarang harganya sudah tembus di 30.000 US dollar dan mengalami kenaikan 6,24%. Di sini ada Ethereum mengalami kenaikan 3,35%, ada juga BNB mengalami kenaikan 5%, dan begitupun dengan beberapa altcoin ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Walaupun dari segi kenaikan tersebut itu tidak terlalu signifikan. Oke, jadi sekarang itu ada beberapa informasi nih, salah satunya mengenai sektor perbankan. Wow. Dan selain mengenai sektor perbankan tersebut, katanya di sini resesi semakin meningkat. Intinya informasi ini sangat-sangat negatif sekali ya, tetapi ini menurut gua salah satu informasi positif untuk market cryptocurrency dan ada kaitannya juga mungkin dengan kenaikan market cryptocurrency hari ini. Salah satunya adalah untuk Bitcoin. Dan bahkan di sini pun ada salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat yang telah menyatakan bahwa Bitcoin adalah jalan keluar. Wow, ini keren banget. Dan untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Jadi ada salah satu CEO JP Morgan yaitu Jamie Dimon yang telah mengatakan krisis perbankan belum berakhir, memperingatkan dampak untuk bertahun-tahun yang akan datang. Ini sangat-sangat mengerikan sekali adanya sebuah informasi seperti ini yang telah di-up oleh CEO JP Morgan yang bernama Jamie Dimon. Dengan adanya sebuah informasi seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Mungkin seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh beberapa investor untuk di sektor perbankan. Sementara menurut dari CEO JP Morgan sendiri yang bernama Jamie Dimon, krisis perbankan belum berakhir, artinya akan ada krisis yang lebih besar lagi. Ya, ini menurut pemikiran gua pribadi saja dengan adanya sebuah informasi seperti ini. Dan selain itu di sini untuk CEO JP Morgan sendiri yang bernama Jamie Dimon yang telah mengatakan krisis perbankan Amerika Serikat belum berakhir dan akan ada akibatnya. Selama bertahun-tahun yang akan datang, eksekutif menambahkan bahwa kegagalan bank baru-baru ini telah mengubah ekspektasi pasar secara signifikan dan kemungkinan resesi telah meningkat. Wow, jadi sangat-sangat mengerikan sekali dengan adanya sebuah informasi seperti ini. Tetapi kenapa di sini gue menyatakan bahwa ketika adanya salah satu sektor ya yang mengalami agak sedikit kolaps seperti ini, tetapi ini salah satu informasi positif untuk industri cryptocurrency karena seperti yang telah kita lalui di beberapa tahun berikutnya ya. Jadi ketika ada salah satu sektor ya khususnya untuk makroekonomi dan juga perbankan itu mengalami krisis, itu mengalami kolaps, tetapi market cryptocurrency malah bertumbuh secara signifikan. Ya mungkin seperti yang kita tahu ya, all time high di tahun 2021 baik itu untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang mengalami all time high. Di tahun 2021 itu adalah salah satu tahun di mana sedang krusial karena adanya wabah COVID-19 yang telah meluas di seluruh dunia dan menghasilkan terhadap beberapa makroekonomi itu agak sedikit melemah, baik dari pertumbuhan ekonomi di berbagai negara manapun gitu, itu sedikit melemah. Tetapi ternyata industri cryptocurrency itu dijadikan suatu batu loncatan atau dijadikan sebagai jalan keluar. Ya, mungkin ini pun akan terjadi lagi ya ketika memang ini benar-benar akan terjadi apa yang telah dinyatakan oleh CEO JP Morgan yang bernama Jamie Dimon ya, bahwa krisis perbankan belum berakhir dan bahkan akan ada akibatnya di tahun-tahun berikutnya. Ini sangat-sangat mengerikan sekali ya. Tapi di sini CEO JP Morgan yaitu Jamie Dimon tentang ekonomi Amerika Serikat, resesi dan juga krisis perbankan. Dan selain itu Jamie Dimon, ketua dan sekaligus CEO dari JP Morgan Chase, membagikan keprihatinannya mengenai ekonomi Amerika Serikat yaitu terkait resesi dan juga krisis perbankan dalam surat tahunannya kepada pemegang saham yang diterbitkan minggu lalu. Surat itu menyusul keruntuhan beberapa bank besar di negara Amerika Serikat baru-baru ini, termasuk SVB ataupun Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank, menyebut kegagalan bank baru-baru ini sebagai krisis perbankan. Dimon memperingatkan krisis saat ini belum berakhir dan bahkan ketika sudah berlalu akan ada dampaknya selama bertahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi mungkin ya dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini, walaupun sebelumnya ada sedikit penolongan pertama
dengan membail-out beberapa perbankan yang mulai goyang, yang sudah mengalami kolaps ya. Tetapi dengan adanya sebuah informasi mengenai bailout, di situ pun gue sering sekali menyatakan bahwa bailout itu bukan salah satu titik terang, bukan salah satu solusi utama. Tetapi itu hanya kata penenang aja dan sifatnya itu sementara ya. Tetapi kedepannya itu akan ada dampak yang lebih besar lagi, seperti apa yang telah dinyatakan oleh CEO JP Morgan yang bernama JB Dimon. Jadi mungkin beberapa investor sekarang agak mulai hati-hati, waspada, antisipasi ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh beberapa investor kepada investor saham maupun di investor perbankan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selain ini pun ada juga salah satu informasi, dan menurut gua informasi tersebut pun sangat-sangat nyambung sekali dengan apa yang telah diupdate oleh CEO JP Morgan yang bernama JB Dimon saat ini. Nah, jadi kurang lebih informasinya itu adalah yang telah diupdate oleh MediaWatcher.guru. Jadi di sini ada salah satu kandidat presiden Amerika Serikat yang bernama Robert F. Kennedy Jr. ataupun JR mengatakan Bitcoin adalah jalan keluar saat gelembung selalu meledak. Wow, ini semakin positif sekali nih ya untuk industri cryptocurrency. Walaupun Robert F. Kennedy Jr. dia belum sah menjadi presiden. Ini baru kandidat, baru mencalonkan diri saja ya untuk mencalon sebagai presiden di negara Amerika Serikat. Tetapi dia telah melihat gitu ya secara masa depannya bagaimana kira-kira untuk industri cryptocurrency, dan salah satunya adalah Bitcoin. Ternyata di sini apa yang telah disampaikan oleh kandidat presiden yang bernama Robert F. Kennedy Jr. bahwa Bitcoin itu adalah jalan keluar saat gelembung ataupun bubble selalu meledak. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga dengan informasi pertama gitu ya, di mana sekarang krisis mengenai ekonomi dan juga sektor perbankan yang mulai goyang dan bahkan kolaps. Tetapi mungkin Bitcoin lah yang akan menjadi jalan keluar, atau mungkin dijadikan sebagai batu loncatan. Dan bisa jadi juga dengan adanya sebuah informasi seperti ini, beberapa orang, beberapa investor yang sebelumnya itu berinvestasi di stock market ataupun saham dan juga sektor perbankan, yang mungkin sekarang mulai antisipasi dan sedikit demi sedikit mengalokasikan dananya itu terhadap industri cryptocurrency, dan salah satunya adalah Bitcoin. Ini menurut perspektif gua saja dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya, karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya sebuah speak up seperti ini, apalagi ada kaitannya dengan industri cryptocurrency ya. Jadi ini salah satu informasi positif juga untuk cryptocurrency, dan salah satunya adalah Bitcoin. Dan pengacara lingkungan dan juga kandidat presiden Amerika Serikat yang bernama Robert F. Kennedy baru-baru ini membagikan pemikirannya bahwa Bitcoin membeli publik jalan keluar ketika gelembung selalu meledak, dan secara khusus berbicara menentang mata uang digital Federal Reserve yang baru-baru ini diumumkan. Dan calon presiden tahun 2024 itu melanjutkan sikapnya terhadap FedNow CBDC, dan selain itu mata uang digital akan tiba selama berbulan-bulan musim panas. Sementara Kennedy bersikukuh dengan keyakinannya bahwa hal itu memberikan ancaman terhadap kebebasan finansial. Wow, ini keren banget ya. Jadi walaupun dari beberapa regulator gitu atau orang-orang besar sangat menghalang-halangi mengenai perkembangan industri cryptocurrency, tetapi ternyata di sini ada salah seorang kandidat yang baru saja mau mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2024 yang bernama Robert F. Kennedy. Dia telah berpikir secara luas gitu ya, bahwa Bitcoin itu sebetulnya memiliki peluang yang sangat bagus di masa depan. Ya mungkin ini salah satu pembukaan gitu ya untuk beberapa orang yang supaya bisa melek gitu ya terhadap industri cryptocurrency, dan salah satunya adalah Bitcoin. Karena Bitcoin itu sifatnya adalah deflasi, yang kedua juga susah ya untuk dimanipulasi. Walaupun hanya ada beberapa orang gitu yang memang menjadikan suatu media untuk cryptocurrency ini dijadikan sebagai pencucian uang, terorisme, kejahatan, dan lain-lain. Tetapi sebetulnya fungsi utama dari Bitcoin dan juga cryptocurrency itu bukan ke arah sana ya. Itu hanya sebagian orang saja ya, mungkin hanya sekitar 1-2% saja dari beberapa orang yang berinvestasi di industri cryptocurrency tetapi salah dalam suatu pengoperasiannya ya. Jadi menurut gue ini sangat-sangat luar biasa sekali untuk industri cryptocurrency, dan semoga saja nih dengan adanya informasi seperti ini beberapa orang-orang besar itu mulai melek gitu ya terhadap industri cryptocurrency, bahwa industri cryptocurrency itu bukan mendukung kejahatan, bukan juga mendukung pencucian uang dan lain-lain. Sebetulnya menurut gue sendiri beberapa orang besar pun sudah melek ya, hanya saja sedang menahan-nahan demi perkembangan industri cryptocurrency ya. Jadi agak sedikit ditahan seperti itulah ya. Tapi ujung-ujungnya gue yakin sekali bahwa industri cryptocurrency masih akan tetap berkembang dan selalu terus berkembang. Dan di sini pun Kennedy Jr. melanjutkan serangan di FedNow CBDC. Perekonomian Amerika Serikat tentu saja berada dalam kondisi paling rapuh dalam beberapa waktu, yang membuat banyak pihak di sektor keuangan bersiap menghadapi yang terburuk sebaliknya. Dan salah satu calon presiden 2024 menentang CBDC FedNow yang baru-baru ini diumumkan karena keyakinannya pada aset digital alternatif.
Nah, jadi sebetulnya dengan adanya sebuah program baru dari Fed Now tersebut ataupun Bank Sentral Amerika Serikat, di sini dari Kennedy Junior ataupun Robert F. Kennedy Junior, dia secara tidak langsung tidak setuju atau kurang setuju gitu ya dengan program yang telah dibuat atau mungkin akan di launching gitu ya. Tapi yang lebih kuat apa yang telah disampaikan oleh Robert F. Kennedy tersebut ya mungkin terhadap Bitcoin gitu. Jadi ketika memang dari Bank Sentral Amerika Serikat itu ingin mendukung ya udah dukung aja digitalisasi. Salah satunya adalah cryptocurrency dan juga Bitcoin gitu ya. Bukan hanya CBDC-nya aja yang akan ditingkatkan, tetapi digitalisasi yang lainnya pun itu harus juga dikembangkan gitu ya, dan jangan ditahan-tahan. Jadi menurut gua ke arah sana sih ya apa yang telah disampaikan oleh Robert F. Kennedy Jr. tersebut dengan program Fed Now saat ini, yaitu CBDC, Central Bank Digital Currency. Dan bahkan secara khusus Robert F. Kennedy Jr. yang telah mengatakan bahwa Bitcoin menyediakan jalan keluar bagi publik ketika gelembung terus-menerus pecah. Dan selain itu dia turun ke Twitter juga untuk menyatakan bahwa mata uang digital Fed yang baru diumumkan adalah di antara rentetan selebaran bermusuhan yang stabil terhadap mata uang kripto. Nah, jadi ini sangat-sangat masuk akal sekali apa yang telah diupdate oleh kandidat Presiden tahun 2024 yang bernama Robert F. Kennedy. Jadi intinya dari Robert F. Kennedy tersebut itu ketika memang dari program adalah program digitalisasi yaitu CBDC, Central Bank Digital Currency ya, tetapi ya udah gitu. Kalau mau mendukung digitalisasi jangan tanggung ya, dukung juga cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Karena menurut Robert F. Kennedy Jr. tersebut yang mengatakan bahwa Bitcoin menyediakan jalan keluar bagi publik ketika gelembung terus-menerus ini pecah ya. Jadi kurang lebih seperti ini, sebetulnya Bitcoin itu adalah jalan keluar ya. Jadi sangat-sangat disarankan sekali untuk beberapa orang mungkin yang baik banyak ataupun kecil untuk berinvestasi di industri cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari industri cryptocurrency dan juga dari sektor lain, khususnya untuk sektor perbankan. Jadi sekarang sektor perbankan agak sedikit mulai goyang dan juga collapse gitu ya. Dan bahkan menurut CEO JP Morgan sendiri yang bernama JB Dimon, dampak dari krisis seperti ini, dampak dari sektor perbankan yang mengalami collapse ini akan berlarut-larut, bahkan memakan waktu bertahun-tahun di berikutnya. Ya, dan itulah salah satu akan menjadi dampak positif terhadap market cryptocurrency. Dan bahkan ada juga salah satu pencalon dari Presiden Amerika Serikat yang bernama Robert F. Kennedy Jr. Dia telah menyatakan bahwa cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin bisa menjadikan batu loncatan atau jalan keluar untuk para investor ataupun masyarakat dimanapun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan apakah menurut kalian Bitcoin mampu ke harga 35.000 US dollar atau mungkin di 40.000 US dollar atau bahkan bisa terkoreksi sampai ke 25.000 US dollar atau mungkin di 20.000 US dollar? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.